Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadil Hidayat, Faradiba Ashifa, Vina Rosita, Gina Dwi Kamila, dan Ginggar Ferninda Lucianti akan mempresentasikan materi tentang hormon-hormon yang disekresi oleh hipofisis anterior dan posterior beserta dengan fungsinya. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Hormon ACTH. Hormon ini merangsang sekresi terutama kortisol oleh kelenjar adrenal. Hormon ini berbentuk peptida dan berfungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut kortisol. Hormon kortisol sendiri berguna untuk mengatur metabolisme tubuh dan tekanan darah. Jika kelenjar adrenal tidak memproduksi hormon kortisol yang cukup banyak, maka akan terjadi penyakit Addison. Penyakit ini terjadi saat kelenjar adrenal tidak memproduksi hormon kortisol yang cukup banyak. Kelebihan hormon kortisol juga menimbulkan penyakit yang berbahaya, contohnya sindrom Cushing. Kondisi ini dapat meningkatkan terjadinya diabetes tipe 2. Penyebab sindrom Cushing bisa terjadi akibat kesalahan kita, contohnya pengonsumsian obat kortikosteroid dengan dosis tinggi. Hormon MSH adalah sekelompok hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, hipotalamus, dan sel kulit. Fungsinya adalah merangsang pembentukan pigmen melanin dan mengatur perilaku makan, suasana hati, dan keseimbangan energi. Hormon MSH sangat penting untuk menjaga kulit dari sinar ultraviolet dengan merangsang pembentukan pigmen melanin. Pigmen melanin adalah pigmen yang menentukan hitam atau terangnya kulit seseorang. Semakin banyak jumlah melanin, maka semakin gelap warna kulit. Dengan kekurangan hormon MSH, maka pembentukan pigmen pada kulit tidak jadi terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan albino, yaitu warna kulit, rambut, dan mata pengidap albino akan berwarna pucat dan cenderung berwarna putih. Kelebihan hormon MSH justru dapat menyebabkan melanisme. Berbalikan dengan albino, melanisme justru menyebabkan penderitanya akan memiliki kulit, rambut atau bulu, dan kornea mata berwarna hitam. Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Hormon ini terdapat pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, hormon ini berbentuk glikoprotein dan organ targetnya adalah testis, yang berfungsi untuk mengatur spermatogenesis pada tubulus, seminiferus, dan sel Sertoli. Pada perempuan, hormon ini juga berbentuk glikoprotein, namun organ targetnya adalah ovarium. Fungsi dari hormon ini adalah untuk mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH. Hormon ini terdapat pada perempuan yang berbentuk glikoprotein dan berperan dalam menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Selanjutnya ada prolaktin atau lactogenic hormone. Hormon ini berbentuk protein dan organ targetnya adalah kelenjar susu. Hormon ini berfungsi menyebabkan sekresi air susu dari wanita. Lalu prolaktin juga dapat menghambat gonadotropin di ovarium. Mekanisme ini dapat mencegah ovulasi pada wanita yang menyusui atau pada wanita dengan tumor yang mensekresi prolaktin. Selanjutnya, gonadotropin hormon atau GH. Gonadotropin adalah hormon polipeptida glikoprotein yang disekresikan oleh sel-sel gonadotropin hipofisis anterior vertebrata. Keluarga ini termasuk hormon mamalia, FSH, LH, HCG, dan ECG, serta setidaknya 2 bentuk gonadotropin ikan. Hormon-hormon ini merupakan pusat sistem endokrin kompleks yang mengatur pertumbuhan normal, perkembangan seksual, dan fungsi reproduksi. Gonadotropin bekerja pada gonad, yaitu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan produksi gamet dan hormon seks. Interstitial Cell Stimulating Hormone atau ICSH. Hormon ini sebagai perangsang sel interstisial, yaitu hormon yang diproduksi oleh lobus arterior kelenjar hipofisis yang pada pria merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk memproduksi, berkembang,
dan mensekresikan hormon testosteron. Secara kimiawi, identik dengan hormon luteinizing pada wanita yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran sel telur dari ovarium dan mempertahankan folikel sisa sel telur serta membuatnya berwarna kekuningan. Farmakologi ICSH adalah bentuk komersial zat ini diperoleh dari kelenjar pituitari babi dan domba. Human Growth Hormone atau HGH atau dikenal juga somatotropin secara alami diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior di otak yang berperan penting terhadap regenerasi sel, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan. Fungsi lain dari HGH yaitu mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak tubuh, memelihara kesehatan dan fungsi otak, otot, tulang, serta keseimbangan cairan tubuh, memelihara kesehatan jantung dengan menjaga kelenturan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar, serta meningkatkan daya tahan tubuh. HGH menargetkan hati untuk menstimulasi hati, otot, tulang, sintesis protein, dan lipolisis. Thyroid Stimulating Hormone atau TSH atau dikenal sebagai tirotropin ini merupakan hormon yang memiliki fungsi untuk merangsang kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon tiroksin atau T4, triiodothyronin, T3, dan kalsitonin. Beberapa fungsi dari TSH yaitu mengontrol kecepatan tubuh saat mengolah makanan dalam sistem pencernaan, mengatur irama dan detak jantung serta tekanan darah, menaikkan atau menurunkan suhu tubuh, mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel, membantu pertumbuhan pada anak-anak, mengoptimalkan pertumbuhan otak terutama pada anak-anak, mengaktifkan sistem saraf untuk meningkatkan daya fokus dan kecepatan refleks tubuh. TSH menargetkan kelenjar tiroid untuk menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Hormon selanjutnya yaitu yang disekresikan oleh hipofisis posterior. Terdiri dari dua hormon yaitu antidiuretik hormon atau ADH yang juga biasa disebut dengan vasopresin dan oksitosin hormon. Yang pertama yaitu antidiuretik hormon. Hormon ini berfungsi menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Organ targetnya yaitu tubulus contortus distal. Apabila kekurangan hormon ADH akan memicu diabetes insipidus, sedangkan apabila kelebihan hormon ADH akan mengakibatkan produksi urin menjadi sedikit. Hormon yang kedua yaitu oksitosin hormon. Hormon ini berfungsi merangsang kontraksi uterus waktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Organ targetnya yaitu dinding rahim. Apabila kekurangan hormon oksitosin akan menyebabkan kesulitan dalam melahirkan dan menghasilkan ASI. Sedangkan apabila kelebihan hormon oksitosin akan mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.